pernah nyobain ikut-ikutan cobain masukin dikit marketing influencer dan lain-lainnya. Nah biasanya kalau mereka udah posting itu biasanya tuh harganya tuh udah naik artinya kayak sebelumnya itu udah ada info-info yang orang-orang lain beli duluan. Jadi pas mereka posting tuh biasanya kalau kita bisa bilang itu biasanya rombongan terakhir. Jadi biasanya udah mulai turun nih setelah itu. Jadi kalau misalnya kita ikut-ikutan doang, kadang-kadang tuh cepet banget turunnya. Menarik banget nih Kak. Nah, cuman mungkin boleh ya Kak kita sambil di mix aja nih sama ngomongin instrumen investasi yang tadi di saham gitu. Kan sekarang lagi banyak banget nih Kak. Cuman kemarin juga kita banyak dengar kabar nih ada yang investasi tapi pakai pinjaman gitu. Jadi ngutang dulu buat taruh investasi di saham. Nah, menurut Kak Nadia itu gimana sih Kak? Nah, menurut aku sih itu tadi aku sempat bahas ya kalau misalnya kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ngutang buat investasi. Karena apalagi investasinya itu di investasi yang memiliki volatilitas yang tinggi seperti saham. Karena itu kan nilainya bisa, kalau untung ya itu namanya mujur. Tapi kalau misalnya rugi itu kan bahaya ya. Kalau misalnya rugi itu bahaya banget. Udah uangnya hilang, terus abis itu kita harus bayar utangnya juga. Dan utangnya kan nilainya tetap ya, bahkan ada yang berbunga. Nah, karena itu jangan sampai kita berhutang untuk investasi kayak gitu menurut aku. Jadi kalau misalnya kita mau investasi, apalagi investasi dengan volatilitas tinggi seperti saham, pakai uang yang bersifat uang dingin. Jadi uang yang kita udah punya dan uang itu tidak kita pakai dalam jangka waktu seenggaknya 3 sampai 5 tahun ke depan kayak gitu. Jangan sampai kayak misalnya nih contoh, aku mau beli rumah tahun depan, terus tiba-tiba uangnya aku masukin ke investasi yang memiliki volatilitas yang tinggi. Nah itu kan bahaya ya, bisa-bisa tadinya aku mau beli rumah 1M, bisa-bisa jadinya 500 juta. Jadi kan bisa karena uangnya itu hilang, karena investasinya itu turun. Jadi jangan sampai kayak gitu. Hmm, menarik nih Kak. Nah, cuman karena teman-teman banyak yang penasaran lebih ke saham nih Kak, kira-kira sebagai investor pemula di saham, basic pemahaman apa sih Kak yang harus dimiliki? Nah, ini menarik banget karena sebenarnya kalau balik lagi ya, kalau investasi saham itu aku kalau misalnya boleh kasih analogi, investasi saham itu kayak kita menanamkan uang di bisnis orang lain kan. Jadi sama aja kayak misalnya Nina punya bisnis, misalnya bisnis baju online shop gitu ya. Terus abis itu aku ingin menanamkan modal ke Nina. Nah, jadi aku beli saham di Nina biasanya disebutnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya karena aku punya modal nih di usaha online shop kamu, jadi setiap tahunnya kamu ngasih return, ngasih bagi profit ke aku gitu kan. Nah, sama seperti saham. Jadi kita kalau misalnya tadi aku mau assess usaha Nina kan pasti aku harus lihat dong kira-kira nih Nina orangnya capable nggak ya, kira-kira ini bisnisnya prospek nggak online shopnya dan lain-lainnya. Nah sama seperti saham, saham itu bukan judi, jangan bahas saham itu bukan spekulasi semata. Jadi saham itu kita juga harus mengenal nih kira-kira bisnis yang kita masukin ini apakah kita mengerti atau enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya tips dari aku sendiri yang benar-benar menurut aku selalu works di aku adalah aku selalu investasi di perusahaan-perusahaan yang aku ngerti nih bisnisnya. Jadi kalau misalnya aku misalnya invest di Indofood gitu ya, karena aku misalnya oh iya nih lihat nih Indofood ini kayaknya trennya kalau misalnya mau Lebaran biasanya banyak yang beli nih buat hampers atau apa misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak karena kalau kayak gitu kan kita ngerti ya pola bisnisnya gimana. Jadi kita ngerti nih kira-kira sebenarnya saham ini bakal berprospek naik atau enggak berdasarkan bisnisnya. Jadi itu biasanya di dalam ilmu saham, analisa saham disebutnya dengan analisa fundamental. Jadi kita menganalisa kondisi saham itu dari kondisi makroekonomi, kondisi perkembangan industri sampai kondisi perusahaan tersendiri kayak gitu. Jadi kalau bisa aku sih kalau banyak orang yang punya banyak aliran, ada yang nanti aku jelasin, ada satu lagi namanya teknikal, tapi kebanyakan sih sebenarnya paling penting kita mengerti dulu nih kira-kira perusahaan itu bagaimana dari analisa fundamental kayak gitu. Nah, yang kedua analisanya adalah nah, ini buat yang lebih short term sih. Kalau misalnya kita dengar terms nabung saham itu lebih ke analisa fundamental. Nah, kalau misalnya analisa satu lagi adalah analisa teknikal. Kalau teknikal itu kita
cuma kayak misalnya memahami pergerakan harganya. Jadi kalau di analisa teknikal itu mereka percaya bahwa tren tertentu itu akan berulang di kedepan harinya. Jadi mereka menganalisa itu dari grafik dan lain-lainnya. Nah, jadi ini biasanya aku sih kalau misalnya di analisa teknikal ini cuma buat menganalisa kira-kira saham itu masuknya kapan, bukan buat jadi analisa satu-satunya semata gitu sih. Tetap dibalik lagi kalau analisa saham, menurut aku yang paling penting adalah mengerti dulu nih kira-kira kita masukin uangnya itu kemana gitu. Iya sih Kak, bener banget nih. Nah, artinya Kak, kalau misalkan kita ngomongin saham, itu sebenarnya untuk long term, atau untuk short term, atau untuk keduanya nih Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau dari kita ngomong di financial planning, saham itu masuk instrumen long term. Kenapa? Karena saham itu volatilitasnya tinggi ya. Jadi walaupun misalnya kita investasi di saham yang perusahaannya bagus banget, cuman masalahnya adalah kita itu nggak pernah bisa ngeprediksi bagaimana kondisi perekonomian tuh ke depan 6 bulan ke depan aja mungkin kita nggak tahu kira-kira gimana gitu pastinya ya. Mungkin ada prediksi, ada riset, cuman kan tetap aja kan kita nggak bakal tahu kayak misalnya orang corona gitu ya. Orang nggak bakal tahu tiba-tiba corona itu bakal selama ini atau sepanjang ini atau bakal terjadi. Itu kan nggak bisa di-expect ya. Nah, jadi pergerakan saham juga kita nggak bisa expect walaupun misalnya kita nanam di perusahaan yang bagus, bisa aja harganya itu turun karena kondisi global dan lain-lainnya. Jadi by nature saham itu menurut aku di atas kalau misalnya lebih bagusnya sih di atas 5 tahun. Cuman kalau misalnya biasanya sih time frame-nya itu 3 sampai 5 tahun untuk uangnya sendiri kayak gitu. Benar banget, benar banget nih Kak. Nah, sama mungkin ada juga nih teman-teman yang nanya, kita udah tahu nih ada investasi ini, investasi itu, ada saham, tapi mungkin kurang aware sama resikonya. Nah, kira-kira Kak, resiko apa aja sih yang bisa timbul dari kita investasi di suatu instrumen keuangan? Oke, jadi ini yang nggak boleh dilupakan tapi sering dilupakan yaitu adalah setiap investasi itu memiliki risiko. Nah, jadi kita kalau misalnya risiko setiap investasi itu kita harus melihat lebih lanjut lagi sih. Misalnya contohnya kayak instrumen investasi itu beda-beda. Cuman ruginya tuh in general pasti risikonya pasti kehilangan uang atau rugi gitu. Cuman yang kita harus analisa kira-kira ruginya itu bisa sebesar apa kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya contoh, kalau misalnya di saham itu kan bisa aja perusahaannya bangkrut, atau misalnya bisa aja nilainya turun, atau bisa aja tadinya dia itu nggak bagi profit, itu kan masuk di risiko juga ya, atau bisa aja misalnya perdagangan saham itu di stop. Jadi kalau setiap investasi itu sangat amat berbeda-beda buat risikonya. Jadi kembali lagi ke kita harus pahami dulu nih, sebelum kita investasi, seenggaknya kita harus tahu risikonya ini apa aja gitu. Sepakat. Dan kan sekarang juga lagi banyak nih Kak influencer ya, banyak artis-artis yang suka, ini akan naik, itu akan naik, dan banyak banget nih dari orang-orang yang baru masuk banget nih di investasi khususnya saham, jadinya ikut-ikutan. Nah, menurut Kak Nadia, apakah kita bisa mengikuti pola tersebut, atau kita harusnya gimana nih Kak untuk menanggapi itu? Ini biasanya ini fun fact aja ya. Jadi biasanya kalau misalnya apalagi influencer yang followersnya banyak, ini aku sharing sedikit sih. Jadi biasanya itu aku udah pernah nyobain ikut-ikutan cobain masukin dikit ikutin influencer dan lain-lainnya. Nah biasanya kalau mereka udah posting itu biasanya tuh harganya tuh udah naik artinya kayak sebelumnya itu udah ada info-info yang orang-orang lain beli duluan. Jadi pas mereka posting tuh biasanya kalau kita bisa bilang itu biasanya rombongan terakhir. Jadi biasanya udah mulai turun nih setelah itu. Jadi kalau misalnya kita ikut-ikutan doang, kadang-kadang tuh cepet banget turunnya. Kalau misalnya itu kita harus kayak awas diri juga. Nah, jadi takeaway siapa dari situ? Jadi kalau misalnya kita ikutin influencer saham, kita harus balik lagi. Kita harus pahami dulu nih sebenarnya investasinya apa. Jangan sampai kita tuh serta-merta ngikutin orang. Kalau kita ngikutin orang, kita tuh nggak tahu sebenarnya apakah nih orang ini sebenarnya mungkin banyak influencer yang sebenarnya mereka
mereka tuh masukin uangnya di saham tersebut, terus abis itu masukin uangnya banyak, terus abis itu posting, orang-orang ikutin kan, orang-orang ikutin, terus beli, harganya naik, pas lagi harganya naik, pas orang-orang beli, dia jual, akhirnya harganya langsung turun. Nah, kalau itu kan merugikan masyarakat banyak ya. Nah, jadi menurut aku, jadi bahaya banget kalau misalnya kita langsung ngikutin yang dibilangin influencer, tiba-tiba harganya dijatuhin atau apa, jadi kan kayak gitu bahaya banget dan banyak juga terjadi di pasar saham kalau misalnya kita nggak mengerti gitu sih. Jadi balik lagi sebenarnya kita perlu cari tahu dulu dan emang yang pasti kita harus ngerti ini perusahaannya juga ya Kak ya. Iya. Oke, nah mungkin aku mau balik lagi nih Kak nanyain tentang tadi ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, apakah seorang pemula itu kita bisa langsung memproyeksi mengenai analisis teknikal tadi? Apakah kita bisa tanpa pemahaman yang benar-benar tahu tentang teknikal itu sendiri, apakah kita bisa langsung memproyeksikan nih Kak, kira-kira harga ini akan naik, akan turun sih? Atau mungkin kita harus belajar dari mana sih Kak untuk membuat prediksi analisis teknikal tersebut? Oke, jadi kalau misalnya kita bisa ngeprediksi langsung, kayaknya semua orang nggak bisa ngeprediksi langsung juga, karena kalau misalnya semua orang bisa prediksi langsung, mungkin semua orang bisa langsung kaya sekarang. Cuman di sini hal yang bisa kita lakuin adalah seenggaknya gimana caranya kita bisa menganalisa seprecise mungkin, walaupun ya sebenarnya di realita juga susah ya. Nah, jadi di sini sih sebenarnya yang kita bisa lakukan adalah kita belajar sih kira-kira matriks-matriks apa kira-kira atau metode-metode apa yang sebenarnya baik dilakukan. Jadi di sini tuh kita bisa belajar dari kalau misalnya dari teknikal, mungkin aku name dropping aja satu analisa yang sering aku pakai namanya MACD. Jadi kayak dengan MACD itu udah cukup dengan analisa teknikal. Cuman buat pergerakan harga sendiri sebenarnya pergerakan harga itu sangat amat dinamis ya. Jadi kita nggak bisa memprediksi sama sekali. Jadi balik lagi yang paling penting adalah kita mengerti nih kalau misalnya kita investasi di tempat yang bagus, pasti seenggaknya kita lebih aman. Kayak misalnya tadi aku invest di online shop kamu gitu. Tapi aku percaya nih online shop kamu ini bakal maju ke depannya. Jadi in the end investasi aku nih pasti bakal naik pada ke depannya. Walaupun mungkin ada COVID, ada apa, tapi seenggaknya prospeknya ini bagus banget ke depannya. Nah, jadi kalau misalnya kita yakin prospeknya bagus ke depannya, insya Allah sih saham itu bakal aman di jangka panjang. Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, Kak, kalau misalkan untuk cari tahu tentang hal-hal kayak tadi, terus investor pemula nih pengen belajar gitu, cuman kayaknya terlalu banyak resource gitu. Baiknya kita belajar dari mana aja ya, Kak? Oke, nah jadi kalau misalnya kita belajar dari mana aja, jadi resource itu pasti banyak banget ya. Jadi salah satu yang kita bisa pelajari, kita bisa pelajari dari buku-buku dulu, buku-buku mengenai saham. Dulu aku belajar dari Intelligent Investor, dari course-course misalnya di Udemy atau apa, misalnya fundamental analysis, basic, technical analysis, basic, kayak gitu sih. Tapi dan juga sebenarnya aku mau ngasih tahu juga, aku baru inget untuk saham nanti kalau misalnya kalian pantau di chat Alia, kita juga bakal ada kelas buat investasi gitu. Nah, ini dia nih Kak, kayak penting banget. Dan kalau misalkan balik ke service chat Alia, apakah nanti instrumen investasi itu akan dibahas satu-satu Kak, atau memang saham aja, atau kita bisa belajar semua nih Kak? Oke, nah di chat Alia sendiri sebenarnya kita fokusnya itu advisory aja. Jadi kita membantu orang-orang ini sekarang sih masih di tracking keuangan, manajemen keuangan sih. Tapi buat investasi ke depannya, kita sih harapannya kita itu bisa membantu kira-kira berdasarkan tujuan masing-masing orang, kira-kira investasi apa yang cocok buat mereka gitu sih. Sebenarnya harapan aku juga bisa membantu orang-orang dalam menentukan investasi apa yang mereka itu cocok gitu sih. Oke, Kak Nadia. Mungkin kita tadi udah banyak banget ngobrol nih Kak mengenai manajemen keuangan, lalu investasi dan sebagainya. Nah, pertanyaan besar yang juga mungkin teman-teman tanyain tuh, kapan sih kita harus mulai untuk investasi dan merencanakan keuangan? Nah, ini gampang banget jawabannya. Hari ini. Nah, jadi hari ini adalah step pertama dari perencanaan keuangan. Jadi semoga yang nanti mendengarkan video ini atau apa mungkin bisa jadi hari pertama untuk memulai investasi dan lebih aware juga hari pertama memulai manajemen keuangan, karena hari ini adalah
adalah hari yang atau waktu yang paling tepat, waktu yang paling tepat untuk memulai manage keuangan. Jangan sampai kayak ditunda-tunda gitu. Artinya kalau misalkan memang harus hari ini, jangan besok-besok ya Kak ya? Benar. Nah, mungkin ini nyambung sedikit nih Kak sama memulai investasi itu kapan. Sekiranya kita memang belum tahu nih tentang investasi itu, terus kita lagi belajar nih Kak, apakah bisa disambi nih? Kita belajar, terus kita terjun investasi, atau kita harus ngerti dulu baru kita masuk ke investasi? Nah, ini pertanyaan bagus sih, kapan kita mulai investasi? Sebenarnya ada dua cara sih. Ada tergantung dari investasinya sendiri-sendiri juga. Mungkin kalau misalnya investasi low risk itu cepet ya, kayak buat belajarnya kayak misalnya deposito atau reksadana pasar uang, itu kan karena kita nggak bakal rugi, maksudnya hampir nggak bakal rugi ya, potensi risiko itu sangat kecil, jadi itu kita bisa sambil nyambi juga, atau ya udah nggak perlu belajar banyak-banyak. Mungkin yang biasanya kita perlu belajar banyak itu investasi yang high risk, kayak misalnya saham, itu kan perlu belajar banyak. Nah terus jadi kalau misalnya yang kayak gitu, biasanya sih saran aku, pertama kalau misalnya kita mau sambil belajar, kita bisa mulai dari produk yang namanya reksadana dikelolain orang lain. Jadi seenggaknya kita tahu nih pergerakannya kira-kira kayak gimana. Nah yang kedua adalah kalau kita belajar, bisa banget kita mulai belajar, tapi mungkin dananya tuh nggak usah banyak-banyak. Jadi misalnya kita punya dana nganggur, misalnya ya let's say kayak misalnya 100.000, atau mungkin ada yang mau mulai dari 1 juta gitu, karena uangnya nggak dipakai. Nah jadi kalau misalnya kita dari dana yang nganggur itu, kita bisa coba-coba kayak kira-kira buat dapat feel-nya juga nih, kira-kira investasi itu gerakannya kayak gitu sih. Artinya kita tetap perlu by step ya Kak, nggak bisa nih kalau investor pemula langsung ambil yang high risk gitu ya, atau harus sekali dulu nih dari yang memang kita bisa percayakan kalau investasi itu akan aman gitu ya. Balik lagi sih, kayak kita itu kan pasti kayak buat mendapatkan uang itu kan susah kan, jadi kita harus appreciate uang kita sih menurut aku, karena kita kerja keras nih, banyak yang kerja sampai lembur buat dapat uang. Nah jangan sampai uang yang kita dapat susah itu tiba-tiba hilang dalam sekejap. Jadi aku biasanya lumayan hati-hati nih, tapi kalau buat masalah uang kayak gitu. Ada tips and trick nggak sih Kak buat teman-teman yang memang belum merencanakan keuangan, belum mengatur keuangan, mau investasi? Tipsnya balik lagi sih, tadi aku udah sempet ngomong, adalah ada 2 hal sih. Tipsnya adalah jangan lupa untuk mengikuti piramida keuangan, atau jangan lupa dari mulai proteksi, terus habis itu baru mulai nabung, terus habis itu baru mulai investasi. Jadi jangan dilewatin di piramida keuangan yang tadi, penting banget itu. Nah yang kedua yang paling penting adalah jangan lupa juga buat belajar buat investasi ke diri sendiri, buat belajar. Jadi setiap investasi, yaitu jangan lupa untuk mengenali nih kira-kira investasinya itu bagaimana, kayak gitu sih. Jadi itu 2 hal yang paling penting banget menurut aku selama aku berinvestasi. Kalau misalnya biasanya kalau nggak belajar dulu tuh pasti possibility aku rugi biasanya 50%. Jadi biasanya kayak aku kayak udah dari situ akhirnya udah kapok, udah nggak mau lagi. Oke, nice banget nih Kak. Nah, kalau tadi udah tentang tips, nah ada nggak Kak warning-warning yang emang perlu diperhatiin sebelum kita mulai investasi nih Kak? Warningnya sih biasanya tadi pelajari dulu risikonya apa, karena kalau misalnya kita nggak tahu risikonya itu bakal berbahaya juga. Jangan sampai kita hilang uang karena kita nggak tahu nih risikonya apa. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk investasi, kalau kalian memutuskan untuk melakukan atau misalnya big purchase mengenai investasi, pelajari dulu nih kira-kira kemungkinan kalian rugi tuh kayak gimana, kayak gitu sih buat warningnya. Oke. Nih sebenarnya kita kayaknya nggak mungkin ya Kak untuk ngebahas seluruh instrumen investasi, tata caranya gimana di satu pertemuan. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau belajar, yang mau minta saran, bisa langsung download juga nih chat Alia, karena akan ada personal advisor ya Kak di situ. Iya, jadi kalau misalnya kalian masih bingung gimana cara budgeting, buat nanya-nanya hal basic mengenai keuangan, bisa langsung aja download chat Alia. Di situ ada fitur konsultasi sama plannernya. Kadang-kadang aku juga bantu jawab. Gitu. Langsung banget lagi ya sama Kak Nadia, kapan lagi nih teman-teman? Mungkin aku sekalian mau jawab satu pertanyaan aja, ada yang nanya. Oh iya, boleh silakan Kak. Mau tanya tentang dana darurat 6 kali dan seterusnya itu apa? Nah, jadi kalau misalnya
aku menjawab ya, dana darurat itu dana yang dibutuhkan kalau misalnya terjadi sesuatu dengan kita, kayak misalnya tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada rumah kebakaran, atau sesuatu yang kita nggak expect sebelumnya. Nah, karena itu penting banget punya dana darurat, karena hidup itu nggak terduga. Kayak bisa aja kayak high and low itu nggak terduga. Jadi biasanya kalau misalnya di perencanaan keuangan, paling penting itu buat kita itu punya dana darurat. Nah, besarnya itu berapa? Nah, besarnya itu kalau misalnya kita masih single, biasanya itu 6 kali dari pengeluaran bulanan. Itu kalau kita masih single. Tapi kalau misalnya kita udah berkeluarga, dana darurat yang kita butuhin tuh pasti makin gede juga karena banyak tanggungan. Jadi biasanya dana darurat itu sebesar 12 kali dari pengeluaran kalau misalnya udah berkeluarga. Jadi kenapa 6 kali, kenapa 12 kali? Jadi rumus dana darurat sendiri itu diturunkan dari biasanya berapa lama sih kita itu bisa bertahan misalnya tanpa ada uang masuk gitu. Biasanya orang-orang itu nyari kerja biasanya 6 sampai 12 6 bulanan lah kalau buat nyari kerja baru. Nah, karena itu rasio dana darurat itu dibilang 6 kali. Jadi itu rumus awalnya itu dari situ, kenapa 6 kali gitu sih. Nah, menarik nih Kak. Mungkin satu lagi deh Kak ya dari aku. Ini kan udah tentang dana darurat nih. Kalau asuransi, sebenarnya basic asuransi apa aja sih Kak yang harus kita punya? Satu aja sih sebenarnya, nggak usah ribet kalau aku orangnya. Biasanya satu aja yang paling penting itu kesehatan. Kalau misalnya kita, karena paling perlu kan kayak kesehatan kita nggak tahu ya, apalagi kalau misalnya kerja itu kan sering stres, sering sakit, sering mah itu sering ke dokter. Nah itu sangat amat membantu tuh kalau misalnya kayak gitu tuh biasanya buat asuransi kesehatan. Kalau bisa sih, kalau aku biasanya asuransinya double gitu, tergantung needs kita juga sih. Kalau misalnya needs kita biasanya tinggi buat kesehatan, kita mungkin asuransinya bisa kesehatannya bisa 2 kayak gitu. Kayak gitu juga contohnya. Ini kan karena banyak juga yang penasaran tentang asuransi ya Kak ya. Ini mungkin udah dijawab sama Kak Nadia. Oke Kak, kebetulan karena pertanyaannya sudah habis untuk sesi kali ini, mungkin bisa kita sudahi untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak Kak Nadia untuk sesi yang udah diberikan kepada kita. Semoga kedepannya bisa kita lanjutkan lagi dan sehat-sehat terus Kak Nadia. Amin, makasih banyak ya.